Parlemen menggelar acara diskusi publik dengan tema nasib tragis pilot merpati yang tak kunjung usai. Tragis banget. Di depan kita sudah hadir para narasumber. Yang pertama sebelah kiri saya ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat yang terhormat Bapak Herman Heron. Selamat siang Pak, selamat datang. Kita biasanya manggil Kang Herun. Lalu yang kedua ada penggiat HAM Mas Gunawan, selamat datang Mas. Penggiat anti korupsi yang sama-sama kita tahu, Ucok Sky Kadafi. Tapi saya kasih PR, BPD PKS kok nggak kritik-kritik. Luar biasa. Nanti terus. Nanti saya kasih datanya. Oke, mana pada datanya Pak? Kemudian. Ini live loh Pak. Oh live ya? Iya. Tadi Putus ditutur. dulu. Kemudian para pengadu yang saya kira saya paham dan saya mengikuti alur pelaksanaan rapat-rapat dengan Merpati sebelum kemudian akhirnya diputuskan bahwa Merpati akan dibubarkan. Hutangnya yang kemudian membebani terhadap korporasi yang pada akhirnya sampai saat ini ada optimisme bahwa Merpati masih bisa kita operasikan kembali, kita angkat, dan seperti halnya sebetulnya prosesnya tidak jauh-jauh ya untuk mengupdate bagaimana proses yang terjadi. Ini sama dengan proses yang terjadi di Garuda. Artinya dilakukan tahapan-tahapan yang tentu ini sesuai dengan tahapan untuk sampai kepada apakah dipilotkan atau tidak dipilotkan, atau kemudian ada kesepakatan seperti yang sedang dibangun oleh Garuda saat ini untuk bisa beroperasi lagi dengan beberapa hal yang tentu harus ada aksi korporasi. Salah satunya di Garuda akan disuntik sebesar 8 triliun. Kalau dulu Merpati disuntik 5 triliun, sebetulnya bisa jalan untuk kembali beroperasi di daerah-daerah yang melayani daerah-daerah remote kan waktu itu. Sebetulnya saya sudah mengusulkan daripada kita membangun kembali dari awal, bahkan kita akan punya potensi kehilangan tenaga yang sudah ahli, pilot-pilot yang sudah senior, jam terbangnya yang sudah tinggi, pegawai yang sudah tidak harus di-training kembali. Kenapa kemudian khusus untuk penerbangan di stop dan lebih fokus kepada anak perusahaan lain yang tidak ada hubungannya dengan penerbangan, ya. Misalkan membangun maintenance untuk pesawat di Surabaya sekarang ya, basisnya di Surabaya, kemudian melayani hal-hal lain yang tentu sebetulnya tidak ke arah untuk bisa bagaimana Merpati terbang kembali. Pada tahun 2018 PT Merpati Nusantara Airlines Persero masih berkomitmen. Jadi tahun 2019 saya masuk di Komisi 6, diharapkan pada akhirnya bisa menyelesaikan hutangnya kepada kreditur. Kemudian ini persoalannya, Badan Usaha Milik Negara juga BUMN ya, Kementerian BUMN juga terdapat seperti itu. Dan seharapan saya sebetulnya ya negara lah pada situasi seperti ini, negara lah. Ini kan juga kalau ada uangnya dari negara yang dibayarkan kan untuk anak-anak bangsa juga. Beliau-beliau inilah yang sudah selama ini membesarkan BUMN menjadi untung. Kemudian atas kerjaannya kan untung semua. Pilot-pilot ini kan telah mendermabaktikan dirinya untuk bisa pesawat ini terbang dengan baik, diminati oleh para pengguna. Nah kalau kemudian ada kebangkrutan dan lain sebagainya kan urusan manajemen. Kan saham ini kan dimiliki oleh negara. Beberapa pemutusan kerja itu kita baru dibayarkan itu 45%. Tapi beliau mengatakan sudah selesai karena ditertibkannya surat pengakuan hutang itu Pak.
buat kami itu yang namanya selesai itu ya selesai ASI dibayar, bukan selesai dengan adanya SPU. Yang kedua juga SPU itu bukan menjadi surat berharga, karena di dalam klausulanya juga ada salah satunya itu menyebutkan bahwa SPU ini tidak bisa dijadikan jaminan apapun, baik ke bank ataupun ke mana. Nah, itu yang pertama. Jadi apa ya Pak? Kita tidak mengharapkan sama sekali uang dari luar, katakanlah dari pemerintah enggak. Yang kita harapkan itu adalah uang saya sendiri, uang kita sendiri. Gaji itu kita punya sendiri. Pesangon itu kita kumpulkan sendiri. Dana pensiun itu pun kita kumpulkan sendiri juga, potongan-potongan. Jadi kalau katakanlah tadi seperti yang normatif THR harus dibayarkan tuh Pak, kita bahkan tidak mengharapkan itu. THR nggak dibayarin nggak apa-apa lah, tapi duit saya yang saya kumpulkan dari, mohon maaf Pak, saya di Merpati itu masuk tahun 74 sebagai siswa penerbang, saya pensiun tahun 2019. Jadi periodenya itu sekitar 45 tahun saya di Merpati. Tapi apa yang saya dapat ya seperti itu Pak. Terus yang kedua, kita juga ada pertanyaan juga dari teman-teman juga ada bahwa PPA Menteri BUMN yang terbaru yaitu 05/MBU tahun 2012. BUMN yang pertama kali masuk dalam program restrukturisasi atau revitalisasi PT PPA adalah PT Nusantara Merpati Nusantara Airlines. Pada tahun 2008, setelah PPA melakukan evaluasi bisnis plan dan diputuskan memberikan pinjaman kepada PT Merpati Nusantara Airlines sebesar 300 miliar sebagai modal kerja, dan pada tanggal 16 Februari 2016 dalam rangka restrukturisasi PT Merpati Nusantara Airlines, PT PPA memberikan pinjaman kepada PT Merpati Nusantara Airlines sebesar 500 miliar untuk membayar upah tertunggak dan atau sebagian pesangon karyawan PT Merpati Nusantara Airlines serta biaya operasi restrukturisasi dan revitalisasi lainnya. Akan tetapi, restrukturisasi atau revitalisasi dilakukan oleh PT PPA tersebut telah gagal. Hal ini terbukti dengan tidak beroperasinya PT Merpati Nusantara Airlines dari tahun 2014 hingga sekarang, serta hak karyawan serta hak karyawan hingga sekarang belum terbayarkan sebesar kurang lebih 318 miliar. Hal ini telah menimbulkan kerugian negara sekurang lebih sekitar 800 miliar. Bahkan PT PPA telah melakukan gugatan pembatalan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya yang semakin membuktikan bahwa PT PPA telah gagal melakukan restrukturisasi dan revitalisasi PT Merpati Nusantara.